Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Jumpa kembali dengan saya, Nur Fitriadin, di channel Peace of Christ. Kiranya kita semua boleh tetap aman dalam perlindungan Tuhan, dan damai sejahtera yang dari Tuhan boleh menyertai dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, siapa sih yang tidak kenal dengan ustadz yang kontroversial, ustadz yang banyak sekali melontarkan kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan, sering menyakiti kekristenan, bahkan pemerintah yang dipilih oleh Tuhan untuk memerintah negara ini. Dia adalah Ustadz Yahya Walloni. Nah, dalam kasus pandemi ini kita dihimbau untuk prokes. Jadi kita wajib memakai masker, kita wajib untuk memperhatikan protokol kesehatan dan mau untuk divaksin. Tapi Ustadz ini kontroversial sekali. Yahya Walloni ini tidak mau pakai masker dan bahkan tidak mau divaksin. Katanya dia punya iman yang luar biasa. Dia percaya. Kita sebagai orang percaya, ya kita tidak perlu mencontoh ya. Iman sih kita memang harus punya iman yang pasti, tapi bukan iman yang konyol. Nah, mari kita perhatikan bagaimana video-video beliau yang kontroversi. Kita perhatikan video ini. Di awal saya tidak pernah pakai masker, sampai sekarang biar baku mati tidak mau saya pakai masker. Jangankan denda kau tembak mati sekalipun saya tidak akan pakai masker. Kalau istri saya mau pakai, kau pakai aja, saya nggak mau. Karena kita ke surga nggak baku dukung, beda-beda kita. Gitu, ya. Bisa ikuti aja Pak, pakai aja tuh masker, supaya bisa naik kapal. Tetap naik, yakinlah naik kemarin di Peri. Karena tidak boleh naik kalau tidak ada antigen. Antigen bagaimana orang sehat begini? Apalagi saya ini yang menantang kafir. Begitu dokternya dokter Kristen, ini dia. Memang ditunggu-tunggu kau. Bukan vaksin disuntik, mau suntikan mati. Habis suntik lewat, batal jadwal, sudah habis lebih dulu. Syekh Ali Jabir sudah berangkat. Setelah diinterview negatif, padahal positif. Nah, inilah permainan, sudahlah. Ini yang begini-gini, Allahu Akbar. Sampai hari ini anak masih, Masya Allah, maaf ya. Ini permainan yang manis tapi sayang ketahuan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sangat jelas video yang saya bagikan ini bahwa Ustadz Yahya Walloni tidak mau memperhatikan protokol kesehatan. Dia merasa bahwa dirinya mampu, dia merasa bahwa dirinya kuat, dia punya power. Ingat, manusia terbatas, hanya Tuhan yang tidak terbatas. Manusia punya masa, manusia punya waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Tidak ada manusia yang sanggup menahan dirinya dari apa yang sudah menjadi kedaulatan Tuhan. Seperti yang dituliskan dalam kitab Pengkhotbah 8 ayatnya yang ke-8 bagian A. Demikian firman Tuhan, tiada seorang pun berkuasa menahan angin dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Artinya manusia ini terbatas dan hanya Tuhan yang tidak terbatas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, melihat bagaimana yang dilontarkan dari video yang saya unggah ini oleh Ustadz Yahya Walloni, ada banyak perspektif, ada banyak cara pandang seseorang, baik di kalangan kekristenan maupun di kalangan di luar kekristenan. Mungkin ada banyak orang yang juga menilai negatif. Ada banyak orang yang membenci, ada banyak orang yang mengutuk si Yahya Walloni. Apalagi hari-hari ini kita melihat beliau sedang sakit. Saya tidak tahu sakit apa, yang jelas beliau sedang memakai oksigen. Kita perhatikan postingan-postingan yang diunggah oleh beberapa orang. Kita perhatikan ini. Nah, sangat jelas Bapak Ibu Saudara bahwa beliau sedang mengalami sakit. Artinya apa? Ingat bahwa manusia itu terbatas. Jangan kita menyombongkan diri dan jangan kita bangga dengan apa yang kita punya. Sebab semua itu adalah milik Tuhan.
Bagaimana tanggapan banyak orang dan bagaimana tanggapan kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, Kristus telah lebih dulu mengasihi kita dan Kristus telah memberikan perintah yang baru supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita sebagai orang percaya, mari kita jangan mengutuk, mari kita jangan membenci Yahya Waloni meskipun sudah banyak menyakiti hati orang percaya, banyak menyakiti pemerintah yang Tuhan percayakan untuk memimpin negara kita. Seperti yang tertulis dalam Matius 5 ayatnya yang ke-44. Demikian firman Tuhan, tetapi aku berkata kepadamu, maksudnya Yesus yang berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Meskipun Yahya Waloni secara tidak secara fisik menganiaya kita, namun dari perkataan yang dilontarkan itu sudah membuat sakit hati bagi setiap umat pilihan Tuhan. Namun kita sebagai orang percaya, kita tetap berdoa untuk kesembuhan Yahya Waloni. Kita terus mendukung dalam doa, kita terus menunjukkan kasih kita, sebab Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus telah mengasihi kita lebih dahulu. Kita sebagai umat pilihan, kita sebagai pengikutnya, mari kita meneladani Yesus Kristus yang kita sembah. Biarlah Yahya Waloni cepat dipulihkan, Yahya Waloni cepat disembuhkan, dan juga biarlah Tuhan yang senantiasa menyembuhkan hatinya boleh menerima keselamatan yang dari Tuhan. Biarlah melalui video yang kita unggah, yang saya unggah pada hari ini, boleh menggugah setiap hati kita untuk boleh tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.